Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmati Putri, asal kelas dari B2 Manajemen, NPM 10 12 19 41. Nah, maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial. Mohon disimak dengan baik. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang etika produksi dan etika pemasaran. Tapi sebelum kita memulai kepada pengertian apa sih itu etika produksi, apa sih itu etika pemasaran. Nah, di sini ada beberapa perlindungan yang terhadap konsumen. Nah, yang pertama yaitu konsumen bersedia membayar produk yang tidak memperhatikan hak konsumen akan ditinggalkan. Nah, yang kedua, konsumen sering tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang produknya. Nah, yang ketiga, masalah prevensi konsumen. Banyak konsumen berperilaku sebagai pendompleng atau free rider. Nah, tidak rasional dalam memilih produk, tidak menghargai pentingnya informasi produk. Nah, sedangkan pasar sering mengalami monopoli dan oligopoli. Nah, yang ketiga, teori kontraktual. Nah, di sini ada 4 kewajiban bisnis terhadap konsumen. Nah, yang pertama, penghargaan terhadap hak konsumen. Yang kedua, memberi info tentang produk. Yang ketiga, menghindari salah paham. Yang keempat, menghindari keterpaksaan dan pengaruh yang menyesatkan. Nah, teori-teori kontraktual itu yang pertama ada danti to comply atau kewajiban untuk memenuhi. Nah, produsen harus memenuhi ekspektasi konsumen menyangkut yang pertama, keandalan dari sebuah produk, yang kedua, dari masa layanan dari sebuah produk, yang ketiga, purna jual menyangkut perbaikan dan penggunaan. Nah, yang terakhir yaitu keamanan produk selama digunakan. Yang kedua, data to disclosure atau memberikan informasi yang memadai. Nah, produsen harus menyediakan informasi yang lengkap tentang karakteristik produk tersebut. Nah, yang ketiga ada try not to misprision, menghindari salah paham. Nah, si produsen dilarang sengaja menipu atau menyesatkan konsumen menyangkut fitur produsen. Yang keempat ada try not to coerce atau menghindari pemaksaan. Nah, memasarkan dan menawarkan produk adalah sah dan diperbolehkan, tetapi untuk memaksa konsumen untuk membeli produk bertentangan dengan etika. Nah, lalu di sini ada teori kepedulian atau due care theory. Yang pertama, asumsi. Nah, konsumen dan produsen tidak dalam posisi yang sama karena sebagai faktor utama, keahlian dan pengetahuannya produsen berada dalam posisi lebih menguntungkan dibanding konsumen. Nah, prinsip yang harus dianut bukan pembeli yang peduli, tetapi penjual yang harus peduli. Dengan adikium let the seller take care. Yang kedua, ada pertimbangan pokok. Yang pertama, kemasan sering menyesatkan dan tidak mengabarkan kualitas produk yang sesungguhnya. Yang kedua, konsumen sangat variatif, tetapi kebanyakan tidak paham dengan apa yang terdapat di dalam sebuah produk tersebut. Karena yang dikatakan tadi, keahlian dan keterbatasan pengetahuan si konsumen tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga, ada produsen wajib memperhatikan kepentingan konsumen dan dilarang secara sengaja melukai atau menipu konsumen. Bentuk tanggung jawab produsen menyangkut informasi tentang desain, produk, dan informasi.
Nah, di sini baru kita akan membahas tentang pengertian dari etika produksi. Nah, sebelum kita tahu apa itu etika produksi, nah etika ini adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar atau salah. Nah, sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Nah, jadi etika produksi itu adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Nah, tujuan dari produksi tersebut antara lain yang pertama memperbanyak jumlah barang dan jasa, yang kedua menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, yang ketiga memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban, yang keempat mengganti barang-barang yang rusak atau habis, yang kelima memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga. Nah, tujuan yang keenam yaitu memenuhi pasar internasional, dan yang terakhir tujuan dari produksi adalah meningkatkan kemakmuran. Nah, setelah kita tahu apa itu pengertian dari etika produksi, nah, jadi etika produksi ini sangat penting. Nah, karena yang pertama melindungi keselamatan konsumen, yang kedua memberi perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda terima kasih telah memberi barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, produsen memperhatikan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada konsumen. Nah, yang keempat, pentingnya etika produksi itu untuk menghindari penipuan terhadap konsumen. Nah, konsumen ditawarkan hal-hal yang mereka butuhkan, tapi pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak memperoleh sesuai dengan apa yang ditawarkan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai produsen harus menjual barang itu dengan jujur dan memperhatikan hal-hal yang sekecil apapun. Nah, lalu di slide selanjutnya di sini ada pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Nah, hubungan antara perusahaan dengan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual. Dan kewajiban moral perusahaan pada konsumen adalah seperti yang diberikan dalam hubungan kontraktual. Nah, jadi perusahaan itu berkewajiban untuk memberikan produk yang sesuai dengan karakteristik yang dimaksud dan yang memiliki hal korelatif untuk memperoleh produk dengan karakteristik yang dimaksud oleh konsumen. Nah, di sini ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan atau disampaikan oleh produsen. Yang pertama, kewajiban untuk mematuhi. Nah, kewajiban untuk mematuhi ini yaitu guna untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan oleh perusahaan. Nah, yang kedua ada kewajiban untuk mengungkapkan. Nah, penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya. Nah, contohnya seperti jika ada sebuah produk yang dibeli konsumen terdapat cacat yang bahaya atau beresiko terhadap kesehatan dan keamanan konsumen. Nah, maka harus diberitahu sebelumnya. Jadi, sebelum produsen menawarkan produk kepada konsumen, seorang produsen pasti tahu kurang dan lebihnya suatu produk tersebut. Nah, jika di produk tersebut ada cacat atau misalnya ada yang sangat membahayakan, nah produsen itu wajib untuk menyampaikan kepada
konsumen agar nanti konsumen paham konsekuensi dia membeli barang tersebut. Nah, lalu ada kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah. Nah, penjual harus menggambarkan produk yang ia tawarkan dengan benar untuk harus membangun pemahaman yang sama tentang barang yang ia tawarkan di pikiran konsumen. Contohnya, pembuat perangkat lunak atau perangkat keras komputer memasarkan produk yang mengandung bug atau cacat tanpa memberitahu tentang faktor tersebut. Nah, jadi sebagai produsen atau penjual juga harus memberikan gambaran yang benar tentang produk tersebut. Nah, yang selanjutnya ada kewajiban untuk tidak memaksa. Nah, tidak memanfaatkan keadaan emosional yang mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan kepentingannya. Juga tidak memanfaatkan ketidaktahuan, kebodohan, atau faktor lain yang mengurangi kemampuan pembeli untuk menetapkan pilihan secara bebas. Jadi kembali lagi, sebagai penjual, sebagai produsen, kita tidak boleh memaksa konsumen untuk membeli produk tersebut, karena setiap konsumen pasti memiliki pendapatnya masing-masing, dan juga kita tidak boleh untuk memanfaatkan ketidaktahuannya, karena tidak semua konsumen itu tahu tentang produk yang ia mau. Oleh karena itu, kita sebagai penjual dan sebagai produsen, kita tidak boleh memaksanya untuk membeli produk tersebut ataupun memanfaatkan dari kebodohan atau ketidaktahuan konsumen. Lalu di sini ada 3 hal penting yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam berbisnis. Yang pertama itu ada transparansi. Nah, masyarakat ingin mengetahui tentang operasi perusahaan. Nah, posisi etis dari perusahaan harus jelas bagi para pembeli agar mereka dapat menilai. Hal ini biasanya bisa dilakukan pada perusahaan yang sudah menjadi perusahaan publik. Yang kedua yaitu ada kejujuran. Nah, ketidakjujuran itu adalah aspek kritis terbesar dalam etika bisnis. Pemberian label yang salah atau tidak lengkap, harga yang membingungkan dapat merugikan konsumen. Kejujuran ini juga meliputi perilaku perusahaan, staf, dan personil lainnya yang berkaitan dengannya. Yang ketiga, ada kerendah hati. Nah, perusahaan harus mencegah untuk menggunakan kekuatan atau uangnya untuk mengamankan posisinya. Jadi, balik lagi, setiap perusahaan itu harus memiliki kebijakan yang sangat tegas. Karena dalam berbisnis sangat kebilang mudah tergoda, entah itu dia yang menggunakan uang secara berlebihan dengan tujuan untuk mengamankan posisinya atau lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui tentang etika produksi, kita lanjut ke pengertian etika pemasaran. Nah, etika pemasaran itu merupakan prinsip-prinsip moral di balik operasi dan regulasi pemasaran. Nah, tanggung jawab sosial seorang manajer pemasaran meliputi dari pengembangan program pemasaran dan meningkatkan kesadaran dan penerimaan ide-ide dan praktik-praktik sosial. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup etika pemasaran, meliputi dari yang pertama, manajer pemasaran harus menerima tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Yang kedua, manajer perusahaan harus menahan diri dari sengaja merugikan
mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan dan akurat, mewakili diri mereka sendiri, perusahaan mereka, dan merek mereka. Jadi seorang manajer pemasaran itu dia harus bisa mengontrol dirinya agar tidak merugikan perusahaan, merugikan eh, di lingkungan sekitarnya atau dari brand mereka. Yang ketiga ada manajer pemasaran itu harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa pilihan dan tindakan mereka melayani kepentingan terbaik dari semua pelanggan, organisasi, dan masyarakat terkait. Nah, jadi seorang manajer perusahaan itu dia harus atau mampu bisa melakukan tindakan apapun untuk melayani konsumen dengan baik. Karena kepuasan konsumen adalah nomor satu demi kemajuan perusahaan. Nah, lalu langkah-langkah menerapkan etika pemasaran. Nah, sebuah rencana pemasaran adalah cetak biru yang komprehensif yang menguraikan upaya pemasaran secara keseluruhan organisasi. Nah, proses pemasaran itu dapat diwujudkan dengan menerapkan bauran pemasaran dan derajat keberhasilan berdasarkan dari langkah-langkah tertentu. Nah, yang pertama itu mempromosikan etika dalam tahap perencanaan. Nah, misi perusahaan itu harus didefinisikan dalam hal melayani pelanggan juga memenuhi kebutuhan dari tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu ada mempromosikan etika dalam tahap implementasi. Nah, tahap implementasi ini melibatkan atau menempatkan strategi pemasaran dalam tindakan dengan menggunakan bauran pemasaran seperti ada harga, promosi, produk, tempat, dan lain sebagainya. Karena setiap perusahaan akan mendasarkan rencananya pada kebutuhan rinci pelanggan, juga strategi yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu ada mempromosikan etika dalam tahap kontrol. Nah, berhati-hati terhadap inovasi privasi sementara mendapatkan data, karena pemasar itu harus menghormati hak-hak pelanggan mereka untuk anonimitas atau bahkan untuk tidak berpartisipasi. Lalu hal-hal tidak sesuai dengan etika pemasaran. Yang pertama, menutupi kelemahan dari produk. Nah, seorang produsen atau penjual ini tidak boleh untuk menutupi kelemahan dari produk tersebut. Yang kedua, melebih-lebihkan kemampuan produk. Nah, selain menutupi dari kelemahan atau cacatnya produk, produsen juga tidak boleh untuk melebih-lebihkan dari produk atau kemampuan dari produk tersebut. Yang ketiga, memanipulasi perasaan konsumen. Yang keempat, tidak menyampaikan informasi dengan benar. Juga kelima, mencegah konsumen dengan meniru fitur produk lainnya. Nah, ya, hal-hal tersebut merupakan hal yang tidak boleh atau tidak sesuai dengan etika dari pemasaran. Nah, selanjutnya ada pencegahan perilaku tidak etis melalui multimedia. Nah, berikut ada beberapa cara untuk mencegah pengaruh negatif dari multimedia. Yang pertama yaitu para pelaku bisnis itu harus merumuskan kode etik yang harus disepakati oleh stakeholders yang termasuk di dalam production house, stasiun TV, radio, penerbit buku, media massa, internet provider, event organizer, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemerintah pusat mencoba untuk memandu pembentukan kultur melalui kurikulum pendidikan,
perayaan libur nasional, dan mengendalikan dengan sesama media massa, organisasi sosial, dan tata ruang kota. Yang ketiga, media massa itu harus memberikan informasi yang aktual dan terpercaya, serta menjadi sarana untuk menghibur, sumber informasi, dan edukasi bagi masyarakat. Yang keempat, wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik yang dapat membantu wartawan untuk menentukan yang salah dan benar, baik atau buruk, dan bertanggung jawab atau tidak dalam proses kerja sebagai wartawan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.